Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib hari ini kita telah kedatangan guru kita semua, Al-Ustadz Umar Mita LC, yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya selesai kita sholat maghrib tadi. Lalu nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Jadi nanti kita akan ada tausiah dari Ustadz Umar Mita, lalu kita sholat berjamaah sholat isya, lalu kita sambung lagi kajian kita setelah ba'da isya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung kami berikan saja kepada Ustadz Umar Mita. Kepada Ustadz, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimah, anak-anak muda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa pada salah satu majelis yang Allah cintai dan Allah ridhoi, yaitu adalah majelis ilmu. Tentunya kita faham bahwasanya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Makanya ketika kita dimudahkan untuk mendatangi majelis ilmu, maka sebenarnya Allah sedang memudahkan perjalanan kita untuk mendapatkan surga. Dan tentunya kita mengerti, mengimani betul, tidak ada ibadah yang kita selenggarakan semuanya dari perkara kecil dan perkara yang besar itu bukan karena kehebatan kita, tetapi semua ibadah yang kita lakukan itu karena kehebatan Allah ketika menolong kita sampai kita mampu beribadah. Rukuk, sujud, haji, umrah, sampai sedekah, dan datangnya kita pada majelis ilmu semata-mata pertolongan Allah. Inilah yang menjadikan kita tidak menyombongkan diri terhadap semua rangkaian ketaatan dan semua rangkaian ibadah yang kita selenggarakan, karena semuanya itu hanyalah terselenggara dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan pertolongan, kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akhirnya ini majelis perdana setelah kedatangan saya di Bali. Sekian lama tidak mendaratkan kaki di Bali dan akhirnya kembali kepada masyarakat muslim di Bali. Dan alhamdulillah datangnya saya bertepatan dengan musim durian. Jadi insya Allah nanti ada makan duriannya. Jadi ini merupakan bagian dari kebaikan. Dan sebenarnya ini kode kepada panitia supaya nanti kemudian ada acara makan duriannya. Tapi senang sekali akhirnya berjumpa dengan semua ikhwan-ikhwan dan semua kaum muslimin di daerah Bali. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita dalam kebaikan. Dan ini merupakan kedatangan saya pertama ke Masjid Asy-Syuhada, kalau tidak salah. Pasti diberikan nama syuhada karena para pengurusnya dan kaum muslimin yang sholat di sini nanti matinya mati syahid. Masya Allah. Tapi upayakan yang belum nikah, nikah dulu baru mati syahid, supaya antum tidak rugi-rugi banget gitu. Dan itulah doa saya, supaya antum sebelum mati syahid upayakan sudah menikahi seorang wanita solihah. Yang penting solihah, cantik tidak apa-apa ya. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema. Tema yang akan kita sampaikan dan kita uraikan adalah tema yang saya harapkan untuk bercermin diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Ana tidak mau kalau setiap kita menyampaikan ilmu, kita merasa bahwasanya ilmu itu untuk orang lain. Tetapi ilmu yang nanti kita akan sampaikan adalah untuk diri kita sendiri, supaya kita suudzon kepada diri kita dan memperbaiki kualitas hidup kita. Yang benar itu adalah suudzon kepada diri kita dan husnudzon kepada orang lain. Jangan dibalik, husnudzon kepada diri tetapi suudzon kepada yang lain. Tapi yang benar kita suudzon, sehingga setiap kita menyampaikan dan mendengarkan ilmu, maka kita pastikan yang pertama kali tersindir itu diri kita.
Dan judul yang akan kita sampaikan untuk menyindir kita pada kesempatan malam kali ini, saya akan berikan judul dan tema yang akan kita bahas. Temanya itu adalah ngaji merdeka. Inilah yang akan kita bahas dan inilah yang akan kita sampaikan supaya kita memahami tentang tema masalah ini dan bagaimana bisa membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa ada ngaji merdeka? Kalau negara merdeka kita paham, tapi kenapa ada ngaji merdeka? Karena sesungguhnya kenapa saya berikan judul kajian kita pada kesempatan hari ini dengan ngaji merdeka? Karena ternyata perjalanan kita ketika mengaji dan ketika kita menimba ilmu, banyak yang tidak sadar dari diri kita bahwasanya kita masih terpenjara dengan banyak penyakit ketika kita ngaji. Kita sepakat ya bahwasanya ngaji itu merupakan proses kita untuk mendapatkan surga. Karena surga itu salah satu di antara syaratnya adalah kita berilmu. Makanya kita datang ke kajian dan mendengarkan para ahlul ilmi menyampaikan ilmu. Karena kita tahu bahwasanya perjalanan kita ke surga itu tidak gampang kalau kita tidak mendapatkan ilmu. Dan kita mengerti bahwasanya surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Tapi setelah kita memahami bahwasanya kita harus hadir pada majelis ilmu untuk memperbaiki kualitas hidup kita, tapi ternyata banyak sekali di antara kita itu yang tidak sadar. Kita memelihara sifat-sifat yang tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita ketika ngaji. Makanya tidak sadar, akhirnya ngajinya kita banyak terpenjara dengan sesuatu yang sifatnya kontraproduktif dan tidak mendatangkan manfaat untuk diri kita. Dan itulah yang saya khawatirkan ketika kita ngaji tetapi justru tidak menimbulkan manfaat dalam diri kita, tapi justru menyuburkan permusuhan di antara orang yang beriman. Ini pasti ada yang salah ngaji itu. Kalau ngajinya saya dan antum hanya menyuburkan fanatisme, lu bedanya kita sama klub sepak bola apa? Kalau kemudian ngajinya kita hanya menyuburkan semangat permusuhan. Kalau kemudian ngajinya kita hanya menumbuhkan sifat fanatisme buta, lo bedanya kita dengan klub-klub yang mereka saling bertengkar ketika hanya masalah yang sepele itu apa? Padahal harusnya ketika kita sudah berada dan meretas jalan, ketika kita mengkaji ilmu tentunya kita paham, harusnya ada kebaikan besar yang kita peroleh ketika kita ngaji. Tetapi itulah yang sering kita jumpai malah sebaliknya. Bukan kita mendapatkan persaudaraan itu tambah merata, bukan kita mendapatkan persaudaraan itu tambah subur, tetapi justru banyak orang yang mereka ketika ngaji permusuhannya itu semakin besar. Makanya akhirnya ngajinya terpenjara. Kalau semacam ini kan belum merdeka. Padahal harusnya kegiatan yang paling merdeka dari segala macam tendensi dan maksud-maksud yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya harusnya tempat ngaji. Karena disitulah kita mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Karena di tempat kajian itu kita mempelajari perkataan Allah dan Rasul. Dan kalau betul-betul kita meretas jalan sebagaimana yang diretas oleh Nabi Muhammad, kalau ngajinya benar merujuk kepada Nabi, pastinya kita setelah ngaji itu apa? Kita akan mendapati sifat kita sama dengan sifatnya Nabi yang dipuji oleh Allah. Dan tahukah kita Bapak, Rasulullah itu dan para sahabat dipuji oleh Allah itu apa? Dalam dua perkara. Disebutkan dalam surat Al-Fatih yang 29, yaitu adalah asyidda walal kufar. Nabi itu dipuji dan para sahabat itu oleh Allah dalam dua perkara. Yang pertama, keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasul. Yang kedua, ruhama'u bainahum, dan yang kedua itu bertambah kasih sayang kepada yang beriman. Makanya kalau saya dan antum meretas jalan, bahwasanya jalan yang kita ikuti ini adalah jalan yang disampaikan Nabi, berarti antum dan saya kalau benar jalannya, tracknya ini kalau benar, berarti kita ini bertambah tegas kepada orang kafir yang berusaha memadamkan Islam, berusaha memusuhi Islam. Dan yang kedua harusnya bertambah kasih sayang kepada orang yang beriman. Kalau benar bahwasanya kajian kita merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang kita sering jumpai diri kita sendiri adalah justru sebaliknya. Kita ngaji itu malah kemudian menjadikan kita keras kepada orang yang beriman. Sehingga kemudian ngajinya kita terpenjara dengan berbagai macam permusuhan dan pertikaian yang tidak ada habisnya. Dan akhirnya di tempat ngaji tidak menjadi tempat yang adem. Berapa banyak orang yang mereka mengetahui tentang fulan dan fulan justru di tempat ngaji. Dan kemudian dia musuhi fulan dan fulan itu justru di tempat ngaji. Padahal dulunya ketika dia belum hadir di majelis ilmu, tidak pernah dia
memiliki referensi tentang fulan dan fulan untuk dimusuhi. Tapi justru sebaliknya ketika dia ngaji malah kemudian memiliki referensi tentang fulan dan kemudian dimusuhi. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kalau tipe dan gaya kita di dalam kita mempelajari ilmu semacam ini terus, ketika ngaji kita tidak merdeka sebagaimana merdekanya kita untuk meretas jalan sebagaimana Rasulullah, maka kita khawatir jangan-jangan ngaji itu tidak menimbulkan kebaikan tetapi justru menumbuhkan banyak pertikaian dan menumbuhkan banyak dosa dan kemaksiatan, dan itu yang kita khawatirkan. Sekali lagi ya, kajian ini bukan untuk nunjuk orang lain tapi untuk nunjuk diri kita. Makanya ketika saya ingin menyampaikan ini, saya akan bagi dalam beberapa poin supaya kita mudah untuk mengerti dan mudah untuk memahami. Dan kita kemudian jelas memberikan judulnya itu adalah Ngaji Merdeka, supaya betul-betul setiap kita datang pada kajian ilmu, setiap kita menghadiri majelis ilmu, kita berusaha mengimunisasi kajian yang kita ikuti supaya tidak sampai ada bakteri dan virus yang menggerogoti kebaikan pahala ketika kita sudah ngaji. Karena apa? Ngaji itu berat. Dan jangan sampai kemudian ngajinya kita ini kayak gali lubang tutup lubang. Kita tinggalkan dosa yang sebelumnya, tapi setelah ngaji kita ganti dengan dosa yang baru, yaitu salah satunya ketika kita menikmati permusuhan kepada orang yang beriman. Makanya saya kadang-kadang heran sama diri sendiri. Kok ngaji itu malah kemudian menjadikan kita tidak bisa mengucapkan salam dengan saudaranya dengan senyuman yang tulus. Ada orang yang ngaji itu sandalnya berdekatan itu, tetapi ketika keluar sengaja yang satu nunggu di dalam supaya temannya keluar dulu, kemudian dia di dalam. Ada yang ngaji itu ketika ketemu rela tidak berpapasan sampai nabrak-nabrak taman, muter dia supaya tidak ketemu. Antum yang senyum-senyum ini saya curiga ini, jangan sampai kayak gitu ya. Karena sesungguhnya itu yang sering kita jumpai dan sering kita dapatkan. Dan kemudian akhirnya nggak menjadi tempat yang adem. Di tempat ngajian nggak menjadi tempat yang adem gitu. Makanya saya bingung dan bertanya sama diri saya sendiri. Loh, kalau di tempat kajian saja saya tidak bisa nyari tempat yang adem untuk menenangkan hati saya dan jiwa kita ketika meretas jalan sebagaimana jalan yang disampaikan Rasul. Loh, terus di tempat mana kita nyari keademan kalau di tempat ilmu sudah nggak adem? Masa kita masuk kulkas, Pak? Nggak mungkin. Makanya inilah yang menjadikan kita ingin menyampaikan tentang tema ini supaya kita mengerti, supaya kita faham bagaimana ngaji kita itu betul-betul harus merdeka dari berbagai macam perkara yang kontraproduktif, yang tidak mendatangkan keburukan, yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan untuk diri kita. Kita akan bagi kajian kita ini dalam 5 poin. Yang pertama, kita harus paham dulu. Kalau kita ngaji, maka bagaimana kita memastikan ngajinya kita itu bersumber kepada ilmu yang benar. Nah, ini sifatnya harus kita ketahui. Jadi kita harus mengerti bagaimana sifat ilmu yang benar. Supaya kemudian kita mengenali kebenaran itu bukan kepada kelompok dan mengenali kebenaran bukan kepada golongan. Tapi betul-betul mengenali kebenaran itu pada sifatnya. Hari ini kita sering menjumpai kita dan saudara-saudara kita itu mendefinisikan kebenaran itu kepada kelompok dan golongan. Kalau ustadz itu pasti benar. Kalau kemudian radio itu pasti benar. Kalau kemudian televisi itu pasti benar. Kalau kemudian yayasan itu pasti benar. Dan akhirnya yang kita sedihkan apa? Mengembalikan definisi kebenaran bukan kepada sifat tetapi mengembalikan sifat dan definisi kebenaran itu kepada kelompok dan golongan. Lah kalau kayak gini kan susah, Pak. Makanya ada sebuah kata-kata yang disampaikan oleh para ulama, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kamu kenali sifat-sifat kebenaran itu sifatnya apa saja. Setelah kamu kenali sifat-sifat kebenaran, kamu akan ngerti siapa yang berjalan di atas panggung kebenaran. Kalau kemudian kamu sudah mengenali sifatnya. Saya dan antum, Bapak dan Ibu-ibu di bawah, kita diwajibkan untuk mengenali sifat ilmu yang benar. Supaya tidak sampai salah ketika kita menggenggam ilmu. Dan pastikan sifat ilmu yang benar itu bukan kepada kelompok dan bukan kepada golongan, tapi sifat ilmu yang benar itu kepada sifat-sifat yang dimiliki olehnya. Maka kemudian kita bertanya, bagaimana sifat ilmu yang benar Ustadz, yang berhak untuk kita dengarkan kajiannya dan kemudian berhak untuk kita ambil ilmunya.
ketika dikatakan ilmu itu benar. Maka dikatakan di dalam salah satu kitab, dalam kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal disampaikan, sesungguhnya tanda ilmu yang benar itu tidak lepas dari 3, yang paling global dan paling dominan. Yang mana siapapun nanti yang menyampaikan, selama dia tidak keluar dari 3 sifat ini, maka pastikan bahwasanya dia berjalan di atas ilmu yang benar. Walaupun terkadang kita menjumpai 1, 2 yang kadang-kadang tidak sama, tapi selama dia memegang komitmen pada 3 perkara, maka pastikan itu adalah sifat ilmu yang benar, sehingga menjadikan kita tidak membatasi kebenaran itu kepada personal dan kepada kelompok, tapi membatasi kebenaran pada sifat-sifatnya. Apa itu 3 sifat? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu itu dikatakan benar dengan sifat 3 perkara itu. Maka kemudian As-Sayyan hafidhahullahu ta'ala yang menyusun kitab Manhaj Talaqi wal Istidlal kemudian menyampaikan kepada kita, dikatakan ilmu itu apabila menjadi benar ketika yang pertama ta'dhimun nusus. Ketika orang yang menyampaikan ilmu kepada kita dan orang yang memiliki majelis, dalam majelis yang kita ikuti, menyuruh kita dan mengkondisikan saya dan Bapak untuk patuh dan tunduk kepada setiap aturan yang ada pada kitabullah dan sunnah. Kalau kemudian setiap ilmu yang menyampaikan siapapun itu, lulusan Madinah, lulusan Yaman, lulusan Mesir, ataupun cuma lulusan Libya ataupun lulusan pondok pesantren, tapi ketika yang dia sampaikan itu yang pertama menyuruh kita untuk tunduk dan patuh, maka sesungguhnya tunduk dan patuh itu merupakan tanda ilmu yang benar. Karena tidak disebut ilmu yang benar kecuali tunduk dan patuh. Sebagaimana gula disebut gula karena rasa manisnya, disebut ilmu yang benar itu karena menyuruh kita untuk tunduk dan patuh. Patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Jadi Bapak kalau dapetin ada orang nyampaikan kajian di Masjid Asy-Syuhada, dia berkata, Pak, nanti kalau sudah dapetin ayat ini Al-Maidah 51, 52, 53 contoh, sudah Pak, patuh dan tunduk, baca tafsirnya, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu berarti dia memiliki salah satu sifat ilmu yang benar. Maka kalau dari definisi ini, kalau tiba-tiba kita mendapati ada orang yang menyampaikan ilmu, tiba-tiba dia berkata, ayo kita mengkritisi ayat-ayat, karena ada beberapa ayat yang tidak relevan, ada beberapa hadis yang tidak sesuai dengan konteks di Indonesia. Kalau sudah menyampaikan gitu Pak, minta izin Pak, keluar Pak, makan mie ayam ini insya Allah itu lebih baik. Karena sudah nyuruh kita untuk kritik kok. Mana bisa, lu kalau kemudian Quran sudah dikritik dan dianggap salah, terus yang benar siapa? Darmo Gandul kan enggak mungkin, kitab Gotoloco kan enggak bisa Pak. Lah kalau sudah kemudian kita sudah diajak untuk mengkritik kitabullah dan sunnah, nah itu berarti sudah hilang Pak sifat ilmunya yang benar ketika sudah mengajak kita untuk mengkritik. Orang kalau ada yang mengajak kita, ayo kita kritik ini tidak sesuai dengan konteks Indonesia misalkan gitu. Terus katakan sama dia, lo terus yang relevan siapa? Yang relevan itu omonganmu, kan tidak mungkin. Kalau Allah sudah salah terus yang benar siapa? Makanya kalau kemudian kita mendapati bahwasanya yang benar itu adalah dia mengajak kita untuk tunduk dan patuh, lalu kemudian menyuruh kita untuk menundukkan akal, menundukkan nafsu, kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, berarti itu benar Pak. Walaupun mungkin tampangnya bukan Arab ataupun dia tampangnya Arab. Walaupun kemudian hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek kayak setengah kayak saya, pokoknya dia menyuruh tunduk untuk patuh Pak. Makanya kalau kemudian hari ini sampai ada orang berani untuk mengkritik Al-Quran gitu, sudah tinggalin. Makanya kalau saya hari ini Masya Allah ya, dapetin ada orang yang berkata Nusantara lebih mulia daripada orang Arab. Alah Pak. Kalau memang orang Arab itu ketika Allah turunkan Islam kepada Nabi dan bersama para sahabat itu, ternyata kualitas mereka itu kalah dengan kualitas kita orang Nusantara Pak. Masya Allah, Allah tidak akan turunkan itu Islam kepada orang Arab pertama kali. Allah turunkan Islam itu kepada orang Indonesia. Sahabat Nabi tidak Abu Bakar dan Umar, sahabat Nabi Bambang dan Joko. Tidak usah kemudian seakan-akan insya Allah kita lebih mulia. Allah tidak mungkin salah Pak. Allah tidak mungkin salah.
Makanya kemudian kita kalau sudah kemudian takdim an-nusus, kalau sudah kemudian kita patuh dan tunduk, siapapun itu kalau sudah nyuruh tunduk dan patuh, maka itulah tanda ilmu yang benar dan itulah yang kita pegang. Makanya perhatikan kalau kita ngaji, loh ini nyuruh atau enggak? Oh tunduk, patuh kepada setiap ketentuan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, berarti satu, tanda ilmu yang benar sudah dimiliki olehnya, itu satu. Yang kedua, yaitu adalah tanda ilmu yang benar yang kedua itu para ulama lalu menyampaikan. Kapan disebut ilmu itu benar itu? Sihatul faham. Yaitu adalah ketika yang menyampaikan ilmu, ketika menafsirkan Al-Quran, maka dia merujuk kepada pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar itu para sahabat Nabi. Jadi artinya kalau kemudian ada orang yang menyampaikan setiap ayat dalam setiap dalil yang dia keluarkan, lalu kemudian menyuruh kita untuk kemudian mengembalikan kepada tafsirnya para sahabat Nabi ketika menafsirkan Al-Quran, maka sesungguhnya itu berarti tanda ilmu yang benar. Makanya maaf Pak, kalau ada orang ngajarin kita dalam satu majelis ilmu, kemudian ngajak kita untuk mengkafirkan sahabat, menyesatkan sahabat, nah itu sudah Pak. Minta izin baik-baik ke toilet, kemudian ngambil motor di ruang parkir, pergi. Kalau sudah ngajak kita untuk mengkafirkan dan menyesatkan para sahabat, sudah mengatakan ini Muawiyah ini perutnya gede karena banyak makan, nah, sahabat itu sudah diremehkan dan dilecehkan, keluar. Kenapa kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat? Karena pemahaman para sahabat itu pemahaman yang benar, karena mereka saksi mata ketika Quran itu diturunkan. Emang Quran harus pakai tafsir Ustaz? Oh iya. Kenapa Quran pakai tafsir? Kalau kita tidak menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang benar, yang namanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana, tergantung siapa yang membacanya dan tergantung bagaimana dia memaknai. Ini contoh salah satu di antara praktek tanda atau salah satu tanda atau contoh penggunaan ayat yang tidak benar itu apa? Contoh, orang di Jakarta itu kalau ngelihat anjing katanya suruh baca sumum bukmun umyun, bisu tuli buta. Kalau maknanya cocok, oh supaya nanti anjingnya bisu tuli buta. Tapi sesungguhnya ayat itu tidak bicara tentang anjing. Ayat itu bicara tentang orang kafir yang tidak menerima hidayah dan berusaha memusuhi dan memadamkan cahaya Allah. Nah ini contoh kecil Pak, bahwasanya kalau kita menafsirkan Al-Quran kemudian tidak pakai tafsir yang disampaikan para sahabat Nabi, maka sesungguhnya berpotensi jatuhnya kita pada kesalahan ketika tidak menafsirkan Al-Quran dengan tafsir para sahabat. Makanya sampai kemudian Ibnu Taimiyah berkata, man fassarul Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Siapapun kalau sudah menafsirkan Al-Quran kok tidak mau memakai penafsiran para sahabat Nabi, pasti dia salah dalilnya dan pasti kesimpulan juga salah. Wong ayat itu kadang-kadang juga dipakai untuk kampanye kok Pak. Saya masih ingat itu waktu SD dulu, itu ada partai hijau Pak. Tidak usah sebutkan ya, sensitif sekarang. Ada sebuah partai hijau yang kemudian di panggung itu, karena saya masih SD itu ngomong, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon, fatakuna minadh dhalimin, nanti kamu jadi orang zalim. Kemudian saya pulang gitu, tidak usah nyebut merek. Kemudian saya pulang, saya ngasih tahu bapak dan ibu saya, Bu dan bapak, ya jangan milih pohon yang warnanya kuning, tidak usah sebutkan mereknya. Loh kenapa nak? Loh zalim itu nanti. Nah, anak SD Pak, umur kemudian baru kelas 5 atau kelas 4 SD itu. Di situ kita ngerti Pak, loh namanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Makanya Bapak kalau kemudian menjadi orang yang betul-betul mencari ilmu, minimal ada kitab tafsir di rumah mereka. Dan saya nggak akan nanya sudah ada tafsir atau belum di rumahnya. Saya khawatir jawabannya ini menyedihkan bagi saya. Harus punya tafsir Pak. Jadi nanti kalau kemudian lihat Ustadz nyampaikan apapun, kalau kemudian Ustadznya mengatakan ayo kita lihat dulu tafsirnya bagaimana, itu berarti dia ilmunya benar Pak. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan ilmu kemudian kita tanya ini ayatnya begini, ini menurut saya, loh kok menurut Bapak? Ini ayat harus dikembalikan kepada sahabat. Kenapa harus sahabat Ustadz? Karena sahabat itu saksi mata yang melihat bagaimana Quran ketika diturunkan.
Minimal kitab tafsir apa yang harus kita miliki Ustaz? Kitab tafsir Imam Ibnu Katsir itu minim. Dibeli Pak, dibuka plastiknya, dibaca, coret-coret. Supaya kemudian kita paham, jangan hanya dibeli plastiknya nempel 3 tahun tidak dibuka-buka. Maka itu kemudian menjadi salah satu di antara tanda ilmu yang benar. Maka itu yang kedua. Yang ketiga, tanda ilmu yang benar itu apa? Yaitu yang ketiga, al-i'timad ala sunnah as-sahihah. Yang ketiga itu ketika dia menyampaikan dalil tentang hadis, maka dia betul-betul selektif ketika menyampaikan dalil tentang hadis dan tidak sembrono menggunakan hadis palsu ketika dia berkata dan ketika dia menjelaskan. Karena kenapa kita kemudian harus hati-hati terhadap selektif terhadap hadis? Karena kita tidak menutup mata. Ada orang-orang di dalam sejarah yang memalsukan hadis. Contohnya siapa? Abdul Karim bin Abil Auja. Itu memalsukan 40.000 hadis palsu. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan Pak. 40.000 hadis palsu. Coba. Ini kalau kita tidak selektif, maka kemudian bisa jadi kita terperosok menggunakan hadis palsu. Tapi ketika kita nanti selektif ketika memakai hadis palsu, bukan berarti kemudian kita menafikan perbedaan di antara para ulama hadis ketika mereka menetapkan derajat-derajat hadis yang sampai kepada mereka. Karena ulama hadis itu juga memiliki perbedaan terkadang. Hadis ini dinilai sama ulama sana sahih, hadis ini dinilai sama ulama sana dhaif. Kalau kita mendapati kayak gitu jangan buru-buru. Kemudian kita memusuhi siapapun yang berbeda pilihan hadisnya dengan kita, tapi baca dulu dalilnya. Silahkan pilih apa yang menurut kita paling kuat dalam hadis itu, tetapi tidak merendahkan kepada siapapun yang memilih pendapat kepada ulama ketika ulama itu berbeda dengan ulama yang kita ambil pilihan hadisnya. Contoh Pak, saya kalau ditanya tentang sholat tasbih, saya tidak mengamalkan sholat tasbih. Tapi ketika kemudian saya membaca ternyata ada beberapa ulama yang menghasankan derajat sholat tasbih. Contohnya siapa? Imam Nawawi. Walaupun saya tidak kemudian mengambil itu, maka kemudian saya tidak langsung menghujat orang yang ketika melaksanakan itu. Walaupun saya tetap kalau ditanya Ustadz melaksanakan, saya tidak melaksanakan. Kenapa? Karena beberapa ulama hadis menilai hadisnya lemah. Tapi kalau ada beberapa ulama yang menilai hasan, maka kemudian kalau dia memilih pendapat itu kita hormati walaupun kita tetap menjelaskan apa yang kita yakini benar. Maka sama kayak persoalan kunut. Nah ini kunut itu tidak selesai Pak, Masya Allah. Ini saya jelaskan lagi. Maka kemudian masalah kunut pun sama. Maka kemudian siapa ulama yang memakai kunut? Yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Karena menilai hadisnya semacam itu, hasan dan sahih. Sebagian ulama tidak mengambilnya, contohnya siapa? Imam Abu Hanifah dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Itu semuanya masih satu rumpun ilmu Pak. Tapi Masya Allah kalau kemudian kita ditanya, kalau saya sholat di belakang orang yang kunut, saya akan kunut. Tapi ketika saya menjadi imam, saya akan mengatakan kepada masyarakat di sekitar situ, saya tidak pakai kunut. Sah atau tidak Ustadz saya kemudian sholatnya tidak pakai kunut? Sah. Sah nggak sholatnya kemudian kalau saya pakai kunut? Sah. Yang tidak sah itu kalau antum sholat sembari makan durian, nah itu baru tidak sah. Maka itu kemudian masalah yang sebenarnya dilihat kepada derajat hadisnya. Jangan kemudian terlalu gampang menyesatkan setiap pilihan dalil dari para ulama hadis yang berbeda dengan pilihan dalilnya kita. Tapi juga jangan sampai menjadikan kita juga umbar-umbaran dan gampang-gampangan ketika mengambil hadis. Kenapa? Kita tidak menutup mata Pak. Memang banyak orang yang memalsukan hadis. Siapa orang yang banyak memalsukan hadis? Contohnya Syiah, itu memalsukan hadis dia Pak. Orang Syiah itu kalau sekalinya duduk, berdiri sudah dapat hadis baru 1 Pak. Itu orang Syiah. Lo yang ngomong orang Syiah sendiri. Kalau Bapak kan dari dulu duduk berdiri hadisnya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu aja udah bisa dilanjutin. Lo orang Rafidhi itu Rafidah. Saya pernah baca ada seorang Rafidah yang tobat berkata, kunna idza jalasna fara'aina syai'an istahsannahu faja'alnahu hadisan. Kata orang Syiah yang tobat itu berkata, dulu ketika saya menjadi Syiah Rafidah itu, setiap saya duduk berdiri maka saya membuat dan mendapatkan satu hadis baru. Itu Syiah Pak.
Belum lagi yang lainnya, ada orang yang terkadang memalsukan hadis tapi niatnya baik tapi caranya salah. Contohnya siapa? Nuh Al-Marzawi. Dia itu memalsukan hadis Pak tentang masalah Quran. Surat ini Al-Baqarah keutamanya ini, Ali Imran ini, semuanya dibuat keutamaan. Tapi kemudian hadisnya palsu. Ketika ditanya, kenapa kamu berani memalsukan hadis? Nuh Al-Marzawi mengatakan, kuntu aron nasa yastagiluna bil fiqhi wa wada'tul ahaditsa an fadhailil Quran liyarghabu fihi. Saya itu ngelihat orang itu sudah sibuk baca fikih, makanya saya memalsukan hadis supaya orang kembali membaca Al-Quran. Tujuannya baik tapi caranya salah. Makanya kemudian kita selektif. Tapi selektif itu bukan berarti ekstrim untuk menyalahkan setiap orang yang berbeda pilihan hadisnya dengan apa yang kita ambil. Bagaimana saya supaya ngerti tentang masalah hadis Ustaz? Ya belajar. Kadang-kadang saya ditanya, saya ingin tahu masalah hadis. Ya Bapak sudah punya Riyadhus Shalihin? Belum. Oh Riyadhus Shalihin belum punya. Belajar Pak, disitulah nanti akan kita ngerti. Lah disitulah kita paham. Berarti tanda ilmu yang benar itu tidak keluar dari tiga. Makanya saya kalau mendapatkan pertanyaan itu, ada salah satu pertanyaan yang membuat saya itu kadang-kadang, ya Allah, pengen marah tapi tidak kuasa saya marah. Karena saya orangnya, ya marah itu gimana gitu. Saya ditanya Ustadz, bagaimana tentang Ustadz Fulan dan Ustadz Fulan? Aduh saya bilang, gini akhi, Ustadz itu nyuruh antum untuk ngeritik Al-Quran enggak? Enggak Ustadz. Ustadz itu kemudian memakai penafsiran pikiran dia sendiri dan meninggalkan penafsiran para sahabat enggak ketika menerangkan? Enggak Ustadz. Ustadz itu nyuruh antum memakai hadis palsu enggak? Enggak Ustadz. Nah, berarti dia berjalan di atas track yang benar. Kalaupun ada kesalahan wajar. Karena apa? Karena orang yang menyampaikan ilmu bukan malaikat. Yang setiap apa yang dia sampaikan dan apa yang dia katakan itu pasti benar, belum tentu Pak. Kadang-kadang kita lagi ngisi gitu, lagi ingat utang kita belum bayar gitu. Mau ngisi, mau pamit, antum sudah datang ke masjid, ya kan? Kadang-kadang kemudian lagi ada masalah dengan istrinya atau masalah dengan keluarganya yang kadang-kadang membuat dia tidak fokus sampai memilih kata-katanya juga salah. Ya namanya Ustadz salah itu wajar Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya kemaksuman itu yang memiliki hanya Rasul. Apa itu maksum? Maksum itu sempurna di dalam agama. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Jadi akhirnya kita mengembalikan kriteria kebenaran itu pada tiga ini Pak. Dari siapapun itu. Kalau kita sudah mengembalikan kebenaran pada definisinya dan kemudian kembali kepada sifatnya, hati kita lapang untuk melihat orang lain itu. Jadi kalau ada kemudian meja baru diseret ini baru diatur gitu ada ngaji, tidak buru-buru pergi karena bukan ustadznya. Duduk dulu, dengerin dulu. Bisa jadi kemudian kamu akan mendapatkan ilmu darinya selama dia tidak keluar dari tiga perkara itu. Kadang-kadang kita sering dapatin diri kita itu ada masjid gitu, baru ngatur itu mejanya sudah keluar kita. Kenapa tidak ikut di sana? Loh, pasti tidak benar kan gitu. Ketika merasa bahwasanya itu bukan kelompoknya dan golongannya. Sekali lagi loh, untuk nilai diri kita sendiri, bukan untuk nilai orang lain. Tapi itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti tanda ilmu yang benar itu dipastikan dalam tiga perkara itu. Supaya kemudian kita jangan mengembalikan kebenaran pada kelompok. Itu fatal itu. Jangan mengembalikan kebenaran kepada guru. Jangan mengembalikan kebenaran itu kepada golongan. Kalau sudah mengembalikan sifat itu kepada kelompok dan golongan, susah Pak. Pasti ngajinya kita tidak akan merdeka. Tapi ngajinya kita terjajah dengan permusuhan dan permusuhan. Dan kita akan menikmati permusuhan itu setiap waktunya dan setiap saatnya. Ada nggak orang yang ngaji tapi banyak musuhnya setelah dia ngaji? Banyak. Lalu kemudian dengan naifnya kita berkata setelah banyak musuh, inilah konsekuensi memegang kebenaran. Padahal kemudian bisa jadi kita ini dibenci bukan karena konsekuensi memegang kebenaran. Tapi bisa jadi kita ini dibenci karena sikap kita yang tidak memperlihatkan komitmen untuk saling bersaudara dengan orang lain. Lalu kita merasa kita ini terhormat ketika dimusuhi oleh orang yang beriman. Coba. Kalau model ngaji kayak gini Pak, lo sampai kapan Islam itu akan menang? Dan sampai kapan kita akan memberitahu saudara kita yang salah kalau kemudian kita sudah menikmati permusuhan. Nah terus benernya saudara kita kapan?
Makanya jangan kembalikan kebenaran kepada kelompok, tapi kembalikan kebenaran itu kepada sifatnya. I'rifil haqqa ta'rifu ahlah. Kalau kamu mengenali kebenaran kepada sifatnya, kamu akan kenal siapa yang berjalan di atas panggung kebenaran itu. Itu sifat yang pertama. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang yang kedua. Yang kedua yang kita pelajari adalah kalau kemudian kita ngaji, pastikan bahwasanya kita tidak terkena satu penyakit yang disebut dengan fanatisme, ta'assub buta. Karena kalau kita ngaji sudah kemudian fanatik buta, maka pertikaian itu pasti akan terjadi antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lainnya. Dan itu pasti ada, Pak. Karena apa? Fanatisme itu merupakan penyakit yang sudah diingkari oleh Nabi, kemudian diingkari pula oleh Allah. Dan tahukah kita fanatisme itu pertama kali munculnya bukan dari kalangan kaum muslimin, tapi sesungguhnya fanatisme itu pertama kali yang melahirkan sifat fanatisme itu siapa? Orang Yahudi. Mana dalilnya bahwasanya fanatisme itu datang dari orang Yahudi? Ayo kita buka surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat yang ke-89, surat yang kedua. Dibuka. Ayo Pak, dibuka. Ngaji kalau enggak bawa Quran itu ada dua kemungkinan. Satu, hafal 30 juz. Dua, enggak hafal sama sekali dan lupa membawa. Kalau kelihatannya yang pertama itu saya susah untuk berkeyakinan. Kelihatannya yang kedua. 89. Udah ketemu? Coba dibaca, biar enggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka bisa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Nih ayatnya. Falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Nah ini Pak. Ayat ini nanti kalau kita buka tafsirnya, ini kan buka tafsirnya, maka kita akan mendapati pernyataan dari Imam Ibnu Katsir. Ayat ini diturunkan khitabnya, objek dari ayat ini adalah kepada Yahudi. Kita tahu ya, Yahudi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maka maka orang Yahudi itu, mereka itu dalam kehinaan Pak dan kekalahan Pak. Karena orang Yahudi itu terlunta-lunta Pak. Itu karena hukuman yang Allah berikan kepada mereka karena mereka banyak bunuh Nabi dan banyak menyeleweng dan membantah kepada Nabi. Mereka menjadi terlunta-lunta di banyak daerah dan banyak kawasan. Tahu apa yang dilakukan Yahudi setelah mereka menyadari diri mereka terhina? Loh, mereka itu berdoa khusyuk sama Allah. Apa doa mereka? Setelah menyadari bahwasanya mereka hina di kalangan bangsa-bangsa yang lainnya, mereka berdoa supaya Nabi Muhammad cepat diutus dalam kehidupan. Loh kok sudah tahu Nabi Muhammad Ustaz? Loh, kitab Taurat itu isinya salah satunya banyak menceritakan tentang Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya semuanya diceritakan oleh Allah itu di dalam kitab Taurat, kecuali satu, Allah tidak menceritakan Nabi Muhammad nanti dari golongan atau dari kemudian kabilah mana. Ketika mereka tahu bahwasanya Nabi yang terakhir itu bernama Muhammad, mereka senang dan mereka tahu setiap Nabi pasti membawa mukjizat. Dan mukjizat itu selalu mengalahkan orang-orang kafir. Makanya mereka berdoa, ya Allah turunkan kepada kami Nabi Muhammad segera supaya menolong kami dan supaya kami tidak terlunta-lunta dan terhina. Doanya khusyuk kepada Allah. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika betul-betul telah datang Rasulullah sebagaimana yang telah mereka ketahui dalam kitab Taurat itu, loh kaget Pak mereka. Kenapa mereka kaget? Ternyata Nabi Muhammad bukan datang dari Yahudi, tapi datangnya dari orang Arab, orang yang kemudian bagi mereka itu tidak ada kedudukannya. Karena orang Arab itu apa? Peminum khamr, pezina, suka nanam anak perempuan. Makanya ketika mereka tahu loh Muhammad malah datangnya dari orang Arab,
yang secara kultur mereka lebih rendah daripada orang Yahudi yang kulturnya banyak nabi dan banyak rasul. Kafaru bihi, apa itu kafaru? Diingkari. Maka Allah menutup ayat itu falaknatullah alal kafirin. Allah melaknat bagi orang yang mengkufuri setelah mereka meminta, yaitu kepada Allah supaya diturunkan seorang nabi yang bernama Muhammad. Maka para ulama lalu mengatakan itu loh yang namanya fanatisme. Jadi orang Yahudi itu rela untuk tidak mau menerima sedikit pun dari apa yang disampaikan Nabi. Bukan karena mereka tidak mendapati apa yang disampaikan Nabi itu tidak sesuai dalam Taurat. Oh, orang Yahudi itu tahu, Pak, yang disampaikan Nabi itu sesuai dalam kitab Taurat. Tapi kenapa mereka tetap mengingkari? Karena mereka fanatik bahwasanya Muhammad bukan datang dari kelompok mereka. Fanatik atau tidak fanatik itu? Fanatik. Maka setelah mereka mengkufuri itu, mereka fanatik, apa yang terjadi? Sesat, mereka sesat-sesatnya disebabkan fanatisme yang dimiliki oleh mereka. Itu Pak, kayak gitu. Loh, kalau memang itu penyakitnya Yahudi Ustaz, lah kenapa kok sekarang menyerang dan diterima serta diindap oleh banyak kaum muslimin? Loh, kan ada kaedahnya Pak. Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Wong di sini kalau ada yang ngantuk satu, ngantuk yang lain. Kalau ada yang keroncongan, yang lain juga ikut keroncongan. Loh, ini penyakit nular Pak, akhirnya mengindap kepada masyarakat muslim. Akhirnya apa? Fanatik Pak. Dan fanatik itu sudah mulai ada semenjak tahun 200-an Hijriah. Abad kedua Hijriah, abad ketiga, itu sudah banyak orang yang fanatik Pak. Dulu Pak, pada zaman fanatik itu, loh sampai mereka rela membuat hadis palsu untuk nyerang orang yang mereka tidak senangi. Itu zaman dulu Pak. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Loh, Bapak tahu ada hadis palsu itu yang bunyinya gini. Saya kunu, qala Rasulullah, saya kunu fi ummati rajulun adharru min iblis yusama Muhammad bin Idris. Rasulullah bersabda, ada orang yang lebih berbahaya daripada iblis. Namanya Muhammad bin Idris. Siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i Pak. Coba Pak. Hadisnya palsu sepalsu-palsunya itu. KW-nya enggak KW itu. KW kan masih ada mirip-miripnya, itu enggak ada KW-KW-nya. Sampai mendiskreditkan Imam Syafi'i. Itu zaman dulu awal-awal tahun 2, abad ketiga, abad keempat itu sudah banyak kayak gitu. Kenapa rela melakukan semacam itu? Karena fanatisme Pak. Makanya Nabi akhirnya menjadi seorang Rasul yang betul-betul bagaimana Rasulullah itu menjaga betul umat ini supaya tidak fanatisme. Mana dalilnya bahwasanya Nabi itu tidak menyuruh kita untuk fanatisme? Nah, saya ambilkan dalil Pak, 3 dalilnya. Semuanya diriwayatkan oleh Muslim. Mana dalil yang pertama? Dalil yang pertama, ketika Ibunda Aisyah kedatangan tamu 2 wanita Yahudi. 2 wanita Yahudi itu ngomong sama Ibunda Aisyah, ya Aisyah tuh, wahai Aisyah, manusia itu diadab di dalam kuburnya karena perbuatan dosa mereka. Jadi adab kubur itu ada wahai Aisyah. Ibunda Aisyah ketika melihat yang ngomong itu wanita Yahudi, karihat, dia nggak suka mendengarkan itu. Karena apa? Yang ngomong 2 wanita Yahudi. Akhirnya 2 wanita Yahudi itu merasa tidak enak, akhirnya mereka pamit pulang. Pas ketika pamit, kelihatan Rasul. Saya selesaikan hadis satu ini dulu. Kelihatan Rasul. Kemudian Rasulullah nanya, wahai Aisyah, tadi 2 wanita Yahudi ngapain? Ya Rasulullah, 2 wanita Yahudi itu ngomong bahwasanya nanti manusia itu ada yang diadab di dalam kuburnya disebabkan dosa-dosa mereka. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Aisyah, sodaqota, mereka dua-duanya benar wahai Aisyah, memang ada adab kubur. Kalau Nabi fanatik Pak, ditolak atau tidak perkataan itu? Ditolak Pak. Tapi karena Nabi tahu bahwasanya membangun manhaj yang beliau miliki kemudian tidak menjadikan beliau menolak kebenaran, walaupun itu yang ngomong Yahudi. Mungkin nanti ada yang berkata, nanti ada yang nanya. Nah, sebelum ada yang nanya saya jawab duluan ya. Nanti ada yang nanya, loh Ustaz kalau gitu kita boleh ngambil ilmu dari siapa saja gitu. Loh, kan kembalinya kepada pasal pertama. Pasal pertama itu kita ambil ilmu dari siapa saja selama tidak keluar dari 3 sifat. Orangnya patuh dan mengajak kita patuh kepada hukum, memakai penafsiran para sahabat. Kemudian yang ketiga berpegang kepada hadis yang sahih.
Dan ternyata dalam riwayat Muslim yang baru saja kita terangkan, Nabi itu tidak fanatik Pak, beda dengan Yahudi Pak. Yahudi itu satu pun dari syariat Islam, tidak ada yang dibenarkan oleh orang Yahudi. Makanya sampai kita melaknat setiap hari itu, ya gara-gara kayak kelakuan orang Yahudi itu kayak gitu. Tadi kita sholat maghrib aja melaknat orang Yahudi berapa kali? 3 kali Pak, ditambah 2 ketika sholat sunnah, bagi yang sholat sunnah. Ya, ketika mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siapa al-maghdub? Yahudi. Kenapa? Ya salah satunya sikap Yahudi itu ngerti ilmunya, maka dia tidak beramal. Kenapa tidak beramal? Karena menggigit sikap fanatisme buta yang menjadikan dia tidak mau mengambil sedikit pun kebenaran, walaupun mereka tahu yang disampaikan Rasul itu ada dalam kitab Taurat. Paham sampai di sini? Paham. Dalil yang kedua itu apa? Saksikan jawabannya pada uraian setelah kita melaksanakan sholat isya. Kalau umur saya panjang, ya, jadi semoga Allah memberikan keberkahan. Kita sholat dulu atau tahajud dulu kita sholat dulu, nanti kita lanjutkan habis isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan apa yang telah kita uraikan dan apa yang kita jabarkan dari apa yang kita sampaikan sebelum kita melaksanakan sholat isya. Tapi yang paling penting setelah kita melaksanakan sholat isya, tentunya kita memohon kepada Allah dengan satu doa dan pinta semoga Allah menerima ibadah sholat yang baru saja kita selenggarakan. Amin. Kita akhirnya mengetahui bahwasannya, sedikit saya mengulang, di antara perkara yang penting untuk kita lakukan ketika kita mengaji, ketika kita faham dan mengimani bahwasanya ngaji itu merupakan jalan kita menuju kepada surga, maka kita memastikan bagaimana ngajinya kita adalah ngaji yang betul-betul merdeka dari segala macam perkara kontraproduktif dan mudarat yang sifatnya tidak membawa kebaikan dan pahala dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita menekankan pada pertemuan kita kesempatan malam kali ini, kita menyampaikan tema ini supaya kita memiliki pandangan, supaya kita memiliki frame yang benar ketika kita mengaji, jangan sampai pengajian itu justru menjadi pupuk yang subur bagi kita untuk saling bermusuhan. Dan akhirnya ngaji itu bukan menjadikan kita menegakkan agama, tapi justru membesarkan kelompok dan golongan. Karena sesungguhnya yang kita harapkan dari tunas-tunas ilmu yang ada pada majelis ilmu semacam ini, kita berharap semoga dengan majelis ilmu yang sudah banyak diselenggarakan itu akhirnya nanti tegak satu persatu orang yang akan berkontribusi untuk membantu agama Allah, bukan untuk membesarkan kelompok dan bukan pula untuk membesarkan golongan. Dan kita betul-betul mewanti-wanti kepada diri kita, suudzon kepada diri kita, jangan sampai kita termasuk orang yang membesarkan kelompok tetapi justru tidak membesarkan agama Allah tegak di atas muka bumi. Maka kita tadi mempelajari yang pertama, yaitu adalah memastikan sifat ilmu yang benar. Dan itu telah kita sampaikan sifat ilmu yang benar. 1, mengajak kita patuh dan tunduk. 2, mengembalikan tafsir setiap ayat pada tafsir para sahabat. Dan yang ketiga, selektif ketika mengambil satu dalil hadis yang kita jadikan rujukan dalam kita memahami satu perkara. Yang kedua, poin yang kedua yang kita pelajari adalah bagaimana memastikan setiap kajian yang kita ikuti tidak menjebak kita pada satu fanatisme kelompok. Karena ternyata Nabi itu menjadi pribadi yang betul-betul Rasulullah itu mengingkari bagaimana segala bentuk fanatisme yang ada pada kehidupan para sahabat. Antum tidak pernah dapati laki-laki yang berkomitmen untuk memberantas fanatisme kelompok kecuali adalah Nabi. Makanya Nabi kalau sudah mendengarkan, makanya Nabi ketika mendapati orang muhajirin sudah memanggil muhajirin dan orang Ansor memanggil orang Ansor, tapi panggilan itu untuk membesarkan nama kelompoknya dan kabilahnya, Rasulullah marah. Karena itulah Nabi, orang yang paling berkomitmen besar untuk memberantas segala bentuk fanatisme, karena fanatisme itu memendam atau memadamkan cahaya ilmu dan kebenaran dalam kehidupan kita ketika kita sudah terkena fanatisme kelompok dan golongan.
Makanya tadi kita akan menyebutkan 3 dalil yang menjadi sumber referensi bagi kita untuk mengetahui bahwasanya Nabi itu paling anti dengan fanatisme. Dan dalil yang pertama sudah kita dapatkan dalam riwayat Muslim, bagaimana Nabi membenarkan perkataan dari wanita Yahudi ketika ngomong kepada Ibunda Aisyah bahwasanya ada orang yang nanti disiksa di dalam kubur disebabkan dosa dan kemaksiatan mereka. Dalil yang kedua kita ambilkan. Dalil yang kedua juga diriwayatkan Muslim ketika Nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi ketika duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi didatangi oleh salah satu laki-laki tua Yahudi. Laki-laki tua Yahudi ini tanpa sopan, tanpa etika dan tanpa akhlak ngomong kepada Nabi yang saat itu bersama dengan para sahabatnya. Laki-laki tua Yahudi itu ngomong, innakum tusyrikuna billah takuluna wal ka'bah wa takuluna masyaallahu wa syi'ta. Muhammad, ya, kamu dan teman-temanmu itu berbuat syirik ucapannya. Masya Allah ya, orang Yahudi itu gitu Pak, bisa ngelihat syiriknya orang lain tapi tidak sadar syiriknya dia sendiri. Itu orang Yahudi. Kalau dalam bahasa kita, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tetapi kuman di seberang pulau kelihatan. Maka dia mengatakan kalian itu berbuat syirik dalam ucapan. Apa yang menjadikan kamu menuduh kami berbuat syirik? Satu, sahabat-sahabatmu ini suka sekali mengatakan ketika bersumpah dengan kata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Tidak boleh bersumpah dengan makhluk, itu tidak boleh. Karena sesungguhnya bersumpah itu hanya kepada Allah. Masya Allah ya Pak, Yahudi itu ilmunya sampai sedetail itu Pak. Masya Allah. Makanya Masya Allah Yahudi itu dilaknat bukan karena tidak punya ilmu. Yahudi itu dilaknat karena punya ilmu tapi tidak mau beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Yang kedua, sahabatmu itu berbuat syirik. Kenapa? Karena kalau mengatakan Masya Allah, mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta itu artinya apa Ustaz? Terserah Allah dan terserah kamu, itu syirik karena di situ ada wawu. Yang benar itu bukan pakai wawu tapi pakai summa. Masya Allah summa syi'ta, terserah Allah kemudian terserah kamu. Masya Allah ya Pak. Lu sampai ngerti perbedaan antara wawu sama summa itu ngerti dalam akidah. Itu Yahudi Pak. Masya Allah ya. Padahal kita Muslim aja udah puluhan tahun summa sama wawu aja enggak ngerti perbedaan. Insya Allah kalau bapak-bapak tahulah yang di sono. Ya. Tapi yang di sono pindahan dari sini. Karena kemudian kalau wawu itu berarti menyamakan antara sebelum dan sesudahnya, antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk sama. Tapi kalau pakai summa menunjukkan yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Ternyata Nabi ketika mendapatkan kritikan dalam tanda kutip yang disampaikan laki-laki tua Yahudi ngomong kayak gitu, Nabi melihat yang diomongkan benar, tidak salah. Maka apa yang kemudian dilakukan Nabi? Apakah Nabi menolak nasihat itu? Tidak Pak, Nabi ngambil nasihat itu, Nabi ngomong kepada para sahabat, mulai sekarang ya kalau kalian bersumpah jangan mengatakan demi Ka'bah, tapi katakanlah dalam sumpah kalian wa rabbil Ka'bah, demi Robnya Ka'bah. Siapa itu? Allah. Jangan lagi mengatakan demi terserah kamu dan terserah Allah dan terserah kamu, tapi katakanlah masa Allah summa syi'ta, terserah Allah kemudian terserah kamu. Dan ternyata Nabi mengambilnya Pak. Coba kalau Nabi menjadi orang yang fanatis Pak, maka sesungguhnya Nabi tidak akan mengambil apa yang disampaikan oleh laki-laki tua ya Yahudi. Akan mengatakan, oh kalian aja makhluk yang tersesat kok, dimurkai sama Allah. Udah nggak usah ngomongin ilmu sama kita. Mungkin begitu. Tapi ternyata Nabi kemudian mendengarkan, dan ketika yang disampaikan itu ternyata sesuai dengan kebenaran yang beliau ketahui, maka diambil dan itu kemudian diamalkan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Pak, kita kemudian mendapati kebenaran itulah yang kita lakukan. Kalau kita bersumpah dengan Ka'bah, tidak boleh kita bersumpah dengan Rabbnya Ka'bah. Itu menunjukkan Nabi mengambil ilmu dari orang tua Yahudi sekalipun ketika ilmu itu benar. Itu dalil yang kedua Pak. Dalil yang ketiga yaitu adalah ketika kita mendapati Abu Hurairah menjaga Baitul Mal sampai ada maling. Tahu kisah ini? Kemudian ditangkap malingnya dan malingnya itu berontak ketika akan dibawa kepada Nabi. Lalu maling itu menawarkan kepada Abu Hurairah, gini aja, saya tolong dilepaskan. Setelah nanti saya dilepaskan, saya akan ngasih kamu ilmu.
Tapi saya dilepaskan ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya sudah, apa ilmu yang kamu ajarkan? Sebelum kamu tidur baca ayat kursi, maka setan tidak ada yang mengganggumu. Lo pagi harinya ketemu Nabi, Nabi kemudian nanya, wahai Abu Hurairah, tadi malam ngapain? Ada maling ya Rasulullah. Ngapain? Ngambil Baitul Mal. Terus ketangkep. Terus mana malingnya? Aku lepas ya Rasulullah. Lo kenapa? Karena najarkan kepadaku ilmu. Apa ilmu yang diajarkan? Kalau kita mau tidur disuruh baca ayat kursi karena tidak diganggu oleh setan. Komentarnya Nabi, shadaqaka wa huwa kadzub wadaka syaitan. Dia benar. Dia benar walaupun dia makhluk pendusta dan itu adalah setan. Tapi pertanyaan saya, sunnah membaca ayat kursi masuk nggak pada sunnahnya Nabi, Pak? Hari ini kalau kita malam baca ayat kursi nggak? Yakin, jangan-jangan enggak baca. Baca atau tidak? Ada dalilnya atau tidak? Ada. Nabi ngambil atau tidak, Pak? Ngambil, Pak. Kemudian kita nanti, kemudian di situ akhirnya kita akan mengatakan itulah Nabi. Ketika Nabi memerangi fanatisme. Makanya kemudian bukan berarti kita akhirnya ketika ngambil 3 dalil ini kemudian kita ngambil ilmu dari siapa saja gitu. Terus kemudian tanpa kita memiliki reserve, tanpa memiliki kemudian filter, enggak Pak. Siapapun yang kita ambil ilmunya pastikan ilmu itu tidak keluar dari sifat yang pertama, patuh dan tunduk, tidak keluar dari pemahaman yang disampaikan para sahabat dan tidak mengajak kita mengamalkan hadis palsu. Makanya akhirnya kita tenang. Makanya kalau kita duduk tidak buru-buru benci orang hanya gara-gara orang itu tidak termasuk pada jajaran ustadz yang kita ambil ilmunya. Kita dengerin dulu, oh ternyata apa yang dia sampaikan tidak keluar dari kebenaran walaupun dia bukan termasuk kelompok ustadz yang sering saya ambil ilmunya. Akhirnya hati kita lapang, Pak. Dan akhirnya menjadikan semangat kita untuk menghujat itu berkurang. Tapi kalau kita kemudian sudah punya semangat fanatisme, Bu, tahu sampai buat hadis palsu yang tadi saya sampaikan itu loh, sampai berani membuat hadis palsu, Pak. Makanya hari ini kalau sampai hujat-hujatan lewat Facebook, lewat Instagram, sosial media itu masih mendingan sedikit lah daripada dulu sampai kemudian memasukkan hadis palsu, Pak. Cuma masalahnya adalah masa keadaan kayak gitu tidak kita sembuhkan dan tidak kemudian kita carikan solusinya dan kita biarkan, maka sesungguhnya berarti ngaji kita ini hanya mewariskan permusuhan kalau kayak gitu terus. Makanya akhirnya menjadikan kita kalau mendapatkan ilmu ternyata beliau ini memang mungkin referensi ilmunya itu tidak sama dengan kita, maka tetap kita ambil. Kapan? Selama ilmu yang dia sampaikan itu tidak keluar dari definisi sifat ilmu yang benar pada poin yang pertama, Pak. Dan saya ini semakin belajar, Pak. Kapan saya semakin belajar itu? Ketika saya mendapati ya tambahannya kalau saya itu setelah saya banyak mendapati banyak orang yang mati husnul khotimah, padahal mereka terkadang bukan termasuk orang yang circle-nya kita, tapi bisa mati husnul khotimah. Itu semakin menunjukkan apa? Oh ternyata kadang-kadang ada orang yang tidak sama persis dengan kita, tapi bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah ketika mereka dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Contoh, Pak, maaf ya saya ambilkan contoh. Di daerah Tangerang ada seorang khatib itu meninggal dunia ketika khutbah. Padahal kulturnya itu beda dengan kulturnya saya. Mungkin referensi ilmunya beda dengan referensi ilmu saya. Wong panggilan dia mungkin beda dengan panggilannya kita. Kalau kita dipanggilnya ustadz, kalau beliau panggilannya kiai. Tapi lihat ke dia ketika meninggal ketika waktu khutbah itu sudah cukup membuat saya mikir panjang itu. Berarti bisa jadi ada orang yang terkadang belum tentu semuanya 100% sama dengan kita, tapi belum tentu dia buruk di hadapan Allah. Mungkin dia punya kekurangan dalam penampilan dohirnya, tapi bisa jadi dia penampilan hatinya itu bersih sampai Allah itu memilih dia untuk mati husnul khatimah. Sehingga kemudian kita tidak fanatik bahwasanya yang betul-betul nanti akan memasuki surga itu cuma kita. Semangatnya kita, Pak, kalau belajar ilmu itu bukan semangatnya ngeluarin orang dari surga, tapi semangatnya kita ketika kita mempelajari ilmu itu apa? Mengajak manusia sebanyak-banyaknya menuju kepada surga. Lah orang enggak, Pak, sekarang. Semangatnya kita kalau kemudian belajar ilmu adalah mengeluarkan orang dari surga. Fulan enggak cocok nih. Ini apalagi nih? Ini makraknya neraka ini. Masya Allah, ini la haula wala quwata billah.
Maka kalau kemudian semacam itu akhirnya fanatisme itu menggumpal dan itu menyumpat Pak. Jadi menyumbat dia saluran-saluran untuk mengenal kebenaran itu tersumbat Pak. Ketika kapan? Sudah fanatik buta dan itu susah Pak. Paling susah itu nasihatin itu 2 orang Pak. 1 orang yang jatuh cinta itu susah dinasihatin. 2 orang kalau fanatik itu susah. Mosok nasihatin orang jatuh cinta susah loh. Coba aja Bapak nasihatin orang jatuh cinta itu. Itu lo pacarmu hitam, enggak apa-apa yang penting manis tuh kan. Itu orang yang jatuh cinta tuh susah dikasih nasihat. Yang kedua orang fanatik Pak, dikasih nasihat tuh susah. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh dia itu pasti dia merasa benar. Loh Ustadz, emang kita enggak boleh merasa paling benar? Loh kata siapa enggak boleh merasa paling benar? Justru kita wajib merasa paling benar. Kenapa? Kalau kita tidak merasa yakin pilihan dalil kita benar, bagaimana kita beramal Pak? Tapi orang yang merasa paling benar itu terbagi menjadi 2. Ada orang yang merasa paling benar, dia merendahkan setiap pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya, itu ada kelompok kayak gitu. Ada yang kedua, dia merasa paling benar, tapi dia tidak merendahkan setiap pendapat yang berbeda dengan pilihan dalilnya. Maaf ya, saya tidak mau jadi yang pertama, tapi saya mau jadi yang kedua. Kalau saya ditanya, Ustadz merasa pilihan dalilnya benar? Ya iya, kalau saya nggak merasa benar gimana saya bisa beramal? Karena beramal itu butuh keyakinan. Tapi ketika saya merasa benar dengan apa yang saya ambil, ketika saya sholatnya begini, ketika jenggot saya harus begini, itu merasa saya benar dengan pilihan dalil saya. Tapi merasa benar dengan pilihan dalil tidak menjadikan saya merendahkan setiap dalil yang berbeda dengan dalil yang saya pilih. Dan itulah yang menjadikan kita terbebas dari sifat fanatisme. Itu yang kedua. Jadi kalau kemudian kita betul-betul ngaji merdeka itu betul-betul memastikan ngajinya kita terbebas dari segala macam penyakit yang disebut dengan penyakit fanatisme buta. Jadi tidak perlu kita kemudian ngeyel-ngeyelan terus gitu. Melihat orang gitu dari sudut pandang cuma satu, berjenggot atau tidak berjenggot. Kita ngerti bahwasanya itu merupakan bagian dari sunnah. Tapi bisa jadi ada saudara kita yang belum berjenggot, tapi dia mungkin tahajudnya rajin, ya atau tidak? Bisa jadi ada saudara kita berjenggot, tapi belum tentu tahajudnya rajin. Tapi jangan, ini contoh loh Pak, nanti jangan dijadikan wah berjenggot, nggak rajin tahajudnya, jangan gitu. Contoh. Karena kemudian kita kalau melihat orang lain tuh lihat sisi kebaikan yang dimiliki oleh orang itu, jangan melihat sisi kekurangannya. Lah hewan-hewan kita termasuk kita sendiri kadang-kadang melihat orang itu dari sudut pandang kekurangan dia. Baru ketemu orang sudah ngeliatin gitu. Apa yang kurang dari orang ini? Sekalinya sholat, nanti apa yang salah dari sholat dia? Kan gitu terus. Kalau pandangan kita itu pandangan orang yang mencari kesalahan, sampai kapanpun juga nggak akan pernah kenyang Pak akhirnya. Dan akhirnya apa? Senang kalau dapat kesalahan Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi itu sampai mengatakan kepada kita, jangan sampai kita memiliki sifat sebagaimana babi. Ini yang ngomong bukan saya, Ibnu Jauzi. Ada orang yang menjadi thalibul ilmi, mencari ilmu itu sifatnya itu kayak babi. Babi itu gimana sih? Babi itu kalau kemudian dapetin gitu sesuatu yang bagus enggak dimakan. Babi itu kalau ada sayur Pak dimakan, enggak makan dia. Dilewatin, ada nanas dilewatin, ada pepaya dilewatin, ada daging dilewatin. Tapi ketika menemukan kotoran, apa yang dilakukan babi? Oh senang Pak, babi langsung dimakan itu sampai habis. Loh, sampai kemudian Imam Jauzi itu berkata ada orang yang mencari ilmu itu mereka tidak sadar kalau diri mereka sebagaimana babi. Kalau mendapati kebaikan orang lupa, tidak diperhatikan. Tapi giliran dapat kesalahan, oh senangnya Masya Allah. Kayak dapat mutiara. Nah ini saatnya kita menegakkan kebenaran. Nah, kan gitu. Padahal kemudian kita sikap kita kalau mendapati saudara kita salah, sikap kita itu meluruskan dengan baik atau tidak? Meluruskan dengan baik. Dan itulah yang menjadikan kita, kenapa ada orang senang ketika mendapati kesalahan dari saudaranya? Simple, kalau fanatik sudah menguasai hatinya, jiwanya, itu susah Pak. Pasti dia akan senang kalau mendapati kesalahan yang ada pada bukan kelompoknya. Dan itu yang kita khawatirkan dalam diri kita kalau kita punya sifat kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Yang kita harus pahami ketika kita ngaji merdeka, tuh lihat Pak, lampu aja sudah mati Pak, berarti habis tenaganya. Ini berarti sudah sinyal ini, kode, jangan terlalu panjang-panjang. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang kita harus pahami adalah kalau kemudian kita ngaji, ambil baiknya, buang buruknya. Betul kaidah itu. Kaidah itu apabila dilakukan secara proporsional, betul atau tidak? Betul. Kapan tidak betul? Kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, nah itu tidak betul. Kenapa kaidah ambil baiknya, buang buruknya itu betul? Loh, kalau kita tidak pakai kaidah ini Pak, Masya Allah Pak, maka sesungguhnya berapa banyak kitab para ulama yang harus kita bakar gara-gara kesalahan yang dimiliki pada kitab itu. Apakah kitab semua ulama itu pasti benar semuanya dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir? Enggak Pak, enggak. Contoh, kitabnya Imam Al-Ghazali. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Kitab itu dipuji-puji oleh banyak ulama Pak. Semua ulama memuji kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa? Itu hasil perenungan panjang oleh Imam Al-Ghazali dalam kehidupan itu. Itulah keluarnya kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kitab itu punya kekurangan? Punya. Kekurangannya apa? Sesungguhnya pada kitab itu banyak hadis-hadis palsu. Dan ketika di dalamnya itu banyak hadis palsu, bukan disengaja oleh Imam Al-Ghazali. Beliau tidak tahu kalau riwayat itu palsu. Maka perhatikan Ibnu Qudamah ketika mendapati kitab Ihya Ulumuddin banyak hadis palsu, kemudian dibersihkan, yang palsu-palsu tidak diambil, disaripatikan dari hadis-hadis yang sahih. Jadilah sebuah kitab apa? Minhajul Qasidin. Itu berangkat dari kaidah apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hajar, itu kemudian Imam Nawawi itu punya kitab. Imam Nawawi punya kitab Riyadhus Shalihin, Imam Baihaqi punya Sunan Al-Kubra, kemudian siapa lagi itu, Imam Ibnu Hajar punya Fathul Bari. Apakah kitab mereka itu 100% benar? Enggak, ada kesalahan-kesalahan pada kitab yang disusun oleh mereka Pak. Kenapa kita tetap mempelajari kitab itu? Yang salah enggak usah diambil. Kesalahannya apa? Biasanya salahnya dalam masalah asma wa sifat. Tapi yang benar ya tetap diambil. Itu namanya kaidah ambil baiknya, buang buruknya. Jangan buru-buru menentang dan kemudian buru-buru mengatakan inilah kalimat syubhat terbesar zaman ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Enggak gitu-gitu banget kali. Paling syubhat itu syirik. Kok malah kemudian disebabkan kata-kata kayak gitu. Maka sesungguhnya ketika kenapa kita tetap mengambil kitabnya Imam Ibnu Hajar? Karena sesungguhnya dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar itu luar biasa kebaikannya. Kalaupun beliau kepleset dalam masalah 1 dan 2 tidak menjadikan kita menolak dan membakar kitab Fathul Bari. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang punya kitab Riyadhus Shalihin? Angkat tangan coba. 1, 2, 3. Masya Allah ya. Yang tidak mengangkat tangan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Riyadhus Shalihin kitab yang bagus atau tidak Pak? Bagus. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada yang lemah atau tidak hadisnya? Ada. Yang hadisnya lemah kemudian baca, tidak perlu kemudian kita ini. Yang sahih diamalkan atau tidak? Diamalkan. Tapi berani nggak kita membakar kitab Riyadhus Shalihin? Siapa yang berani membakar kitab Riyadhus Shalihin Pak? Kalau ada Pak, saya ingin ketemu Pak. Nanti kalau ada Pak, tolong WA saya ingin ketemu orangnya. Karena orang pasti tahu, tidak mungkin membakar kitabnya Imam Nawawi. Kenapa? Kitabnya Imam Nawawi itu kayak samudra ilmu Pak. Salah satunya adalah karangan beliau dalam Riyadhus Shalihin. Lah di situ akhirnya kita ngerti. Berarti kalau kita ngaji, ambil baiknya, buang buruknya. Loh Ustadz, saya kan tidak tahu. Kalau tidak tahu kan kita belajar Pak. Bapak itu kan bukan orang bodoh sebagaimana kerbau yang dicongok seakan-akan harus nunggu ustadznya terus supaya kemudian baru kita jalankan. Enggak. Dengan proses berjalannya ilmu, maka Bapak kemudian punya piranti untuk mengerti kapan kemudian ilmu itu diambil yang baik, mana dibuang yang buruk. Kaidah ini kalau diletakkan pada porsi yang benar, oh itu enak Pak hidup kita Pak.
Tapi kaidah ini kalau kemudian akhirnya dipakai secara membabi buta, ya hati-hati. Banyaknya penyimpangan juga kita tidak ingkari, berangkat dari kata-kata ini. Artinya umat yang Ahlus Sunnah itu umatan wasaton, Pak, selalu di tengah-tengah dia. Makanya kemudian kita kalau ngelihat orang gitu, ambil baiknya, ini ada baiknya, ambil. Ada yang kurang benar, kemudian kita tinggalkan. Bagaimana nanti kita mengerti itu? Pelan-pelan sembari kita belajar, kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kefahaman kita. Dan gitu akhirnya menjadikan kita bisa menghargai orang. Ada ustadz ini pernah salah, ya sudah, ya wajar gitu. Tidak semuanya jadi buruk dari kesalahan yang pernah dia sampaikan. Ada ustadz ini pernah salah, misalkan dalam persoalan warisan dia pernah salah ngomong. Ya sudah, persoalan warisannya yang salah tidak usah kita ambil, tetapi masalah-masalah yang lainnya kita ambil. Karena sesungguhnya itu yang akan menjadikan hati kita lapang ketika ngaji dan enak ketika menyikapi saudara-saudara kita ketika memiliki sifat yang semacam itu. Tidak buru-buru membenci orang hanya karena ini bukan ustadznya, buru-buru pergi. Tapi kalau ustadznya buru-buru maju. Karena kemudian apa? Karena kita tahu kalau selama itu ada yang baik, ya kita ambil. Kalau kemudian ada yang salah, ya kita tinggalkan. Dan kalimat itu kalimat yang benar. Cuma saya wanti-wanti, jangan dipakai secara berlebihan. Nanti akhirnya kemudian kalau berlebihan itu jatuhnya gimana ya? Jatuhnya bisa kemana-mana, Pak. Contohnya khamr. Khamr kan ada kebaikannya juga. Ya, minum dia. Itu berlebihan, memakai kata tersebut artinya kata-kata ambil yang baik, buang buruknya, dipakai sesuai dengan porsinya. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, yang kita singkatkan, yang keempat, kalau kita ngaji, Pak, jangan sampai kita terkena pemahaman menyimpang. Dan salah satu pemahaman menyimpang itu pemahamannya orang Khawarij. Orang Khawarij itu salah satu di antara orang yang menyimpang, Pak. Kelompok yang menyimpang itu kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu sifatnya banyak, tapi intinya kata Imam Ibnu Taimiyah, sifatnya orang Khawarij itu tidak lepas dari 4. Yang paling dominan dari sifat orang Khawarij itu apa? Yang pertama, mengkafirkan atau menyesatkan secara berlebihan. Dan ketika mereka mengkafirkan atau menyesatkan, tidak pernah menggunakan piranti dan prosedur ketika mengkafirkan dan menyesatkan. Nah itu gitu, Pak, intinya gitu. Orang Khawarij itu gitu. Jadi orang Khawarij itu yang pertama dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, Al-Khawarij inda Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan sifat orang Khawarij yang pertama itu gampang mengkafirkan atau gampang menyesatkan. Kalau ada orang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, nah itu hati-hati. Atau dikit-dikit sesat, semuanya yang enggak sesat dirinya sendiri. Nah itu salah satu sifat orang Khawarij. Dan orang Khawarij ketika sudah memvonis, salah satu di antara perbuatan orang Khawarij kalau memvonis apa? Orang Khawarij itu kalau memvonis itu tidak pernah pakai prosedur di dalam memvonis, Pak. Padahal ketika kita vonis itu harusnya butuh prosedur. Contoh, orang Khawarij yang hidup pada zaman Nabi siapa, Ustadz? Namanya yaitu Dzul Khuwaisirah. Ya. Kenapa? Ya, Abdurrahman bin Muljam pada zaman Ali, ya. Dzul Khuwaisirah itu. Maka kemudian pada zaman ketika Rasulullah itu pembagian ghanimah, maka kemudian Rasulullah itu membagikan kepada salah satu kelompok, di mana kelompok ini baru masuk Islam. Kemudian dikasih ghanimah yang lebih besar oleh Nabi daripada kabilah-kabilah yang lainnya. Maka Dzul Khuwaisirah ketika ngelihat, loh Nabi ngasihnya kepada kelompok itu lebih besar. Dia nggak tanya sama Nabi, langsung dia berkomentar, fa wallahi inna hadhihi lakismah ma'adala fiha wa la yubtagha bihi wajhullah. Ini merupakan pembagian yang tidak adil dan tidak diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Pak, lihat, vonis Pak langsung. Dikatakan Nabi tidak adil dan dikatakan Nabi tidak ikhlas ketika membagikan ghanimah. Tanpa dia bertanya, Dzul Khuwaisirah dulu itu nanya dulu, ya Nabi, kenapa engkau berikan kepada kabilah itu lebih banyak daripada pembagian kepada kami? Enggak nanya, tapi langsung divonis, Pak.
Maka dari situ riwayat itu, maka kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata salah satu sifatnya orang Khawarij itu adalah divonis duluan tetapi tidak pernah pakai prosedur. Padahal ketika kita akan memvonis seseorang itu Pak, ada prosedurnya Pak. Harusnya ketemu dulu, nyampaikan hujah, memastikan hujah, dalil kita bagaimana, jangan-jangan orang yang kita vonis belum tahu dalilnya, memastikan jangan-jangan dia terpaksa. Itu kan hukum yang sering kita pahami ya ketika kita dalam pidana kan gitu. Makanya coba tanya sama pengacara itu. Kalau kita akan memeriksa itu, biasanya pertama jadi apa? Saksi. Setelah jadi saksi jadi apa, akhi? Tersangka. Setelah jadi tersangka, terdakwa. Setelah jadi terdakwa, terpidana. Berapa itu? 4. Saksi, tersangka, terdakwa, terpidana. Prosesnya panjang atau tidak panjang? Panjang. Ada investigasi atau tidak? Ada investigasi, Mak. Itu polisi loh. Bahkan ketika kita ngelihat kasusnya siapa itu? Jessica ketika dituduh menaburkan kopi sianida itu. Panjang atau tidak panjang Pak sidangnya, Pak? Panjang. Live atau tidak live di televisi? Live. Bapak kan salah satu yang lihat juga kan? Kemudian tenaga saksi didatangkan dari Australia, Singapura hanya untuk memastikan siapakah Jessica itu naruh sianida di kopi atau tidak. Lu rekaman CCTV-nya diputar berkali-kali Pak. Terus diteliti sampai gerakan tangannya diteliti. Itu gerakan tangan apa? Lu itu Jessica Pak. Padahal dia tidak muslim. Lu sampai sehati-hati itu ketika akan memvonis seorang Jessica. Lu apalagi orang beriman Pak. Ada Ustadz kadang-kadang ngomong fulan begini. Tanya, antum pernah ketemu enggak sama dia Ustadz? Ya enggak pernah. Lah terus pernah nyampaikan dalil enggak sama dia? Ya enggak pernah. Lah terus kenapa? Oh, pokoknya ikut saya kayak gitu. Model-model beragama kayak gitu tuh yang kemudian menjadikan kita secara tidak sadar bisa jatuh pada pribadi-pribadi Khawarij. Makanya kita ini Pak, kita kalau sudah nampetin kasus mau mengkafirkan orang, hati-hati. Karena sesungguhnya mengkafirkan itu bukan perkara ringan. Memvonis itu hati-hati. Kenapa? Karena vonis itu kita nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Karena masalah kehormatan seorang muslim itu harganya mahal. Makanya kan Bapak perhatikan, kalau kita ingin mulai puasa Ramadan, misalkan akhir ini adalah akhir bulan Sya'ban, butuh berapa saksi untuk memastikan besok Ramadan? Saksinya butuh berapa Pak? 1. Cukup? Cukup. Saya sudah melihat hilal. Oh ya sudah, besok Ramadan. Kalau akan memasuki Idul Fitri butuh berapa orang saksi untuk melihat hilal? 2 Pak. Tapi kalau kita akan mengatakan zina sama orang, butuh berapa orang saksi? 1? 4 Pak. Padahal kalau kita perhatikan, siapa yang tega ngeliatin zina 4-empatnya gitu, Masya Allah gitu. Masya Allah gitu. Ini misalkan ada 2 orang yang lihat, terus kemudian 2 orang cepat bro, ya on the way, cepat gitu. Ternyata yang 2 datang setelah kemudian yang zina itu pakai baju dan tidak ngelihat prosesnya sebagaimana timba masuk dalam sumur. 2 yang lihat, 2 tidak ngelihat, yang 2 ditanya sama hakim, kamu ngelihat enggak? Enggak Pak, tapi saya ngelihat dia sudah pakai baju. Kamu ngelihat enggak timba sebagaimana masuk dalam sumur? Enggak Pak. Dia bisa dijatuhkan hukum zina. 4-empatnya itu yang harus kemudian dijilid. Kalau ternyata yang bisa melihatnya cuma 2. Kenapa kita kalau mengatakan orang berzina sampai butuh 4 Pak? Karena semangatnya Islam itu jaga kehormatan. Paham enggak di sini? Paham beli? Kayak gini, lu kok orang gitu loh, gampang banget hujat orang gitu, nulis di Facebook gitu, lu seakan-akan kehormatan orang itu murah menurut dia. Lalu kemudian dia tenang gitu, ketawa-ketawa habis membuat kehormatan orang tercoreng, ketemu aja nggak pernah, menyampaikan dalilnya nggak pernah, lalu atas nama sunnah dia mengatakan itu, sunnah dari mana? Kok Ustadz marah? Saya nggak marah. Lapar saya. Ya. Supaya kemudian kita paham gitu loh. Ngaji itu menjadikan kita paham kehormatan orang. Bukan ngaji itu malah menjadikan kehormatan orang itu murah gitu loh.
Supaya kemudian disitulah kita akhirnya mengerti bagaimana cara kita supaya membebaskan diri kita dari sifat khawarij. Jadi kalau ada orang dikit-dikit kafir, semua aparatur negara kafir, hati-hati orang kayak gituan Pak. Karena apa? Sudah berani mengkafirkan setiap orang dan itu harganya mahal Pak. Atau yang kedua, disesatkan setiap orang, hati-hati itu. Karena apa? Berat konsekuensinya. Yang kedua, orang khawarij itu apa? Orang khawarij itu Pak selalu bersuudzon kepada kepentingan kaum muslimin itu. Maka dia selalu suudzon kalau ada sesuatu peristiwa-peristiwa besar, dia suudzon pada peristiwa itu. Contohnya ketika Muawiyah dengan Ali akan mengadakan perundingan, suudzon dia. Wah, Ali sama Muawiyah pingin membuat satu hukum, yaitu kemudian hukum tandingan selain Allah, suudzon dia. Yang ketiga, orang khawarij itu orang yang kemudian mereka itu justru ahli ibadah Pak. Kata Nabi, sholat kamu tidak bisa menandingi sholat mereka. Puasa kamu tidak bisa menandingi puasa mereka. Quran kamu tidak bisa menandingi Qurannya mereka. Artinya orang khawarij itu ahli ibadah. Yang wajib atau sunnah itu dikerjakan. Itu orang khawarij. Makanya ada ikhwan tuh ngomong sama saya dituduh khawarij Ustaz. Antum sering tahajud enggak? Jarang Ustaz. Enggak, khawarij itu. Lemah iman antum. Bukan berarti setelah ini kita tidak sholat tahajud loh. Bukan berarti setelah ini kita nggak ngamalin sunnah. Wajib orang muslim itu ngamalin sunnah. Jangan kemudian nanti malam dibangunkan istrinya, ayo tahajud. Enggak lah, kenapa? Nanti khawarij nanti. Enggak gitu. Sama antara orang mukmin dengan sifatnya orang khawarij itu dalam ibadahnya itu, orang khawarij itu betul luar biasa Pak. Puasanya luar biasa, Qur'annya luar biasa. Tapi semua itu tidak melewati kerongkongan. Itu yang ketiga. Nah, sifat orang khawarij yang keempat itu apa? Sifat orang khawarij yang keempat kata Ibnu Taimiyah itu apa? Yaitu mereka memerangi kaum muslimin tetapi membiarkan orang kafir. Orang kafir selamat dari lesannya. Orang muslim tidak selamat dari lesannya dan kemudian senjatanya. Makanya kayak ISIS itu lihat tuh. Yang dibunuh malah kemudian orang-orang mukmin yang berjihad gitu, dibunuhin sama mereka. Ada pola khawarij kayak ISIS itu, bunuhin setiap orang itu, orang yang mujahidin sudah mengenang sini dibunuh, diperangi. Tapi ada juga yang tidak memerangi dengan senjata, tapi memerangi dengan lisan. Setiap keputusan kaum muslimin, maka kemudian orang muslim tidak selamat dari lisannya, orang kafir malah selamat dari lisannya. Lah kalau saya dan antum dosa kita banyak kepada muslim tapi orang kafir malah kemudian selamat dari lisan kita, hati-hati. Itu salah satu sifatnya orang khawarij. Itulah yang menjadikan kita kalau ngaji itu jangan sampai kena sifat khawarij. Ini untuk diri kita, bukan untuk nunjuk orang lain. Jangan sampai ya Pak habis kajian ini kemudian kita ngomong ini cocok untuk dia ini, enggak usah gitu. Ini cocok untuk kita Pak, untuk kita. Anak tidak ngajak Bapak untuk memvonis orang. Saya ngajak untuk kita memeriksa diri kita. Ya kan? Contoh saya dituduh khawarij. Loh anak mengkafirkan tuh ya kapan aja. Saya menyesatkan orang itu ya kapan gitu loh. Orang itu ngomong aja. Tanpa kemudian mengerti bagaimana dia ketika berbicara. Harusnya mikir dulu sebelum ngomong. Jangan ngomong baru setelah itu mikir. Itu yang keempat. Yang kelima kita cukupkan. Yang kelima itu apa? Kalau kita ngaji pastikan ngaji kita itu betul-betul banyak ulama yang kita ambil rujukan ilmunya. Imam Bukhari aja gurunya lebih dari 1000 Pak. Ambil ilmunya. Kadang-kadang ada ustadz di sini ngerti tentang masalah tafsir tapi tidak ngerti masalah hadis. Kadang-kadang ngerti hadis, kadang-kadang tidak ngerti tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang paham amar ma'ruf nahi mungkar, kadang-kadang nggak ngerti ruqyah. Contoh saya Pak, kalau Bapak tanya masalah ruqyah sama saya tidak punya pengalaman ruqyah. Lu kok bisa Ustadz tidak bisa ngeruqyah? Lu emang kenapa kalau saya tidak bisa ngeruqyah Pak? Emang saya semuanya harus bisa gitu. Terus kemudian faraid, kadang-kadang saya tidak bisa ngitungin Pak. Saya ini mentok Pak, saya belum tahu di sini. Lu kok tidak bisa? Itulah bagaimana kita belajarnya kepada banyak ulama. Ulamanya terus sifatnya gimana? Tadi kembali ke pasal pertama Pak. Yang patuh, tunduk kepada kitabullah, tidak keluar dari pemahaman para sahabat Nabi, dan kemudian tidak menggunakan hadis palsu. Enak enggak kalau kita ngaji kayak gitu Pak? Enak. Itulah yang kita sebut ngaji merdeka dari semua perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Semoga Allah memberikan berkah untuk kita, ya, supaya kalau kita ngaji itu
sumringah gitu loh Pak, ngelihat orang itu seneng lihat orang. Kemudian kita betul-betul bahagia ketika ngelihat orang. Kalau kita ngelihat yang salah, ayo kita benarkan dengan cara yang baik. Ya, maka sesungguhnya ini yang dapat saya sampaikan sudah 8:30 Pak. Bapak tahu nggak sunahnya Rasulullah itu kalau habis isya ketemu keluarga, ngobrol dengan istrinya gitu. Saya tidak mau ngambil sunnah itu dari Bapak. Dan jangan ngambil sunnah itu dari saya. Jadi saatnya kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah menjadikan kita tambah mencintai. Ketika kita menjadi orang yang sudah duduk di majelis ilmu Pak. Kalau duduk majelis ilmu pandangannya kita baik itu kan adem gitu. Pulang-pulang juga adem ngeliat orang. Nggak sumpek gitu ngeliat orang gitu. Nggak perlu nabrak-nabrak taman Pak, muter. Hanya untuk menghindari orang yang kita benci gara-gara beda ustadznya. Semoga Allah jaga hati saya. Tidaklah saya menyampaikan materi ini dari habis maghrib sampai isya, sampai 8:30, kecuali untuk nyindir diri saya. Saya tidak nyindir untuk orang lain. Semoga Allah menjadikan kita baik, menjadikan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang tidak mau bertanya? Oh ya. Ya, boleh Bapak. Assalamualaikum. Bentar Bapak. Pak siapa tadi? Abdul Rahman. Kelihatannya kalau dari wajahnya sudah menikah ya Pak ya? Sudah. Enggak bercanda Bapak. Sesama orang mukmin kan saling bercanda ya Pak? Ya insya Allah. Ya. Ya. Kalau misalkan ada bejana kena jilatan anjing, yang dicuci apanya Pak? Bejananya dicuci, terus gamisnya, airnya tadi kena jilatan anjing, air itu kena baju kita. Nah itu saya tidak tahu Pak jawabannya. Wallahu a'lam bishawab, la adri. Saya akan carikan bagaimana dalilnya. Karena yang saya tahu bahwasanya kalau bejananya ketika ada jilatan anjingnya memang dibuang. Tetapi kemudian bagaimana ketika airnya mengenai baju kita? Lah itu kalau kita membawa kepada madhabnya Syafi'i berarti air itu najis karena ketika tidak sampai 2 kulah. Tapi masalahnya pendapat-pendapat ulama yang lain bagaimana? Nah itu yang kita harus kaji lebih mendalam. Maafkan ya Pak, saya kalau tidak ngerti ilmunya saya tidak berani berkata dan tidak berani menjawab. Iya. Oh celana kita. Oh jilatan anjingnya. Saya kira tadi kemudian anjingnya menjilat ke bejana, airnya kena ke kita. Maka kemudian kalau kena baju kita, kena jilatan anjingnya, maka kemudian dicuci Bapak. Itu dicuci karena kemudian yaitu lu'abul kalbi, air liurnya anjing itu najis. Dan cara najis itu dibersihkan dengan kita mencucinya. Jadi dicuci Pak. Maaf tadi saya salah paham pertanyaan dari Bapak. Ya itulah Ustadz. Ya kalau sudah terlalu panjang akhirnya konsentrasinya jadi hilang. Jadi insya Allah dicuci Pak. Paham Bapak? Ya. Nah saya tidak ngerti itu kalau beliau mengatakan sah dari mana. Tapi kalau jelas-jelas dijilat, nah kita gini Pak. Nanti kalau ketemu ustadznya saya harus tanya, Ustadz punya dalil enggak? Nah, nanti enak kan Pak. Jadi kalau dia punya dalil bisa jadi nanti saya dapat ilmunya dari beliau. Kalau enggak punya mungkin saya bisa ngasih dalil sama beliau. Paham Bapak? Paham insya Allah. Salam buat cucu-cucunya Pak. Iya insya Allah. Iya. Iya. Ada yang lain? Iya. Bagaimana?
Kalau bid'ah betul-betul bid'ah memang sesat. Tapi kan tidak semua perkara yang kita katakan bid'ah itu bid'ah, dan definisi mengatakan bid'ah. Oh gitu. Iya gini. Sekarang gini Pak, dalam masalah bid'ah itu kita sepakat ya Pak, ada dua titik ekstrim yang saya lihat. Yang pertama, ada orang yang kemudian dia ketika membid'ahkan itu begitu mudah membid'ahkan setiap perkara, sampai perkara yang tidak bid'ah pun dikatakan bid'ah. Ada kelompok yang kedua Pak, yang sama-sama ekstrim Pak, kelompok yang paling anti mendengar kata bid'ah, padahal yang mengatakan bid'ah itu siapa yang pertama kali mengucapkan? Rasul Pak. Dua-duanya itu bukan pilihan saya dan Bapak harusnya. Kenapa? Kalau kemudian kita termasuk orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah, hati-hati. Berapa banyak ada kata yang kemudian itu bukan bid'ah, tapi dikatakan sama orang yang gampang membid'ahkan dengan kata bid'ah. Tapi jangan kemudian kita langsung iri atau langsung kemudian tidak nyaman kalau mendengar kata bid'ah Pak. Selama itu disampaikan memang betul-betul itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul, ya betul-betul kita harus mengakui kita diwajibkan menjaga kemurnian agama. Makanya bagaimana kita bisa di tengah-tengah Ustadz? Ya kita harus belajar. Proses belajar itu yang kita harus lakukan terus menerus. Sekali lagi, Bapak pilihannya bukan dua. Jangan pernah ikut kelompok yang begitu gampang membid'ahkan, tapi jangan ikut kelompok yang paling anti kalau mendengar kata bid'ah. Kenapa? Yang mengatakan kata bid'ah itu adalah Rasulullah. Kalau memang betul-betul bid'ah, ya kita katakan bid'ah. Karena apa? Kemurnian agama yang disampaikan Nabi harus dijaga. Sikap kita harus semacam itu. Gimana kalau kita dapatin ada teman kita terjebak kepada dua titik ekstrem ini? Sabar, pelan-pelan. Mengingatkan orang itu tidak bisa instan Pak. Oh makan gorengan, ini contoh nih ada gorengan di sini. Contoh. Saya ngambil gorengan nih, ada pisang goreng. Saya makan. Berapa jam itu diproses dalam perut saya Pak? 6 jam Pak. Gorengan. Contoh, gorengan ini. Masuk ke perut saya itu butuh 6 jam Pak, itu gorengan. Kalau memproses gorengan dalam perut saja butuh 6 jam. Lo memahamkan orang yang selama ini belum paham ataupun dia memiliki cara pandang yang kurang benar, yaitu protesnya harus sabar. Mungkin hari ini kita sabar, mungkin besok dia paham. Kok besok belum paham? Oh mungkin lusa. Tapi yang jelas kita paham, Allah tidak mewajibkan hasil, tapi Allah hanya mewajibkan ikhtiar dan proses. Salah satu bentuk proses apa? Sabar kalau ngadapin teman kita yang masih kurang benar. Nggak enak saya jadinya. Ada tahu isi nggak? Nggak ada. Saya itu kalau bercanda jangan dianggap dan dimasukkan empedu. Nggak enak kayak gini nih. Ada yang lain? Pertanyaan? Oh ya, ini terakhir berarti. Ustadz Umar yang kami cintai, Masya Allah. Saya juga mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ini laki-laki. Pertanyaan saya Ustadz, apakah pintu surga yang akan kita masuki akan membedakan kita nanti di surga? Jika saya berbeda tempat surga dengan Rasulullah, baik tempat dan derajat, mungkinkah saya bertemu dengan Rasulullah? Baik hanya bertamu atau sekedar berjabat tangan karena ingin sekali, Masya Allah ini. Semoga Allah mengabulkan permohonan beliau. Ketemu enggak Pak dengan Rasulullah Pak? Kalau kita jabat, kalau kita surganya beda dengan tingkatan surganya Rasul. A ketemu, B tidak ketemu, C bisa ya, bisa tidak. Mana yang jawab A? Wah ada bertemu. Mengatakan B yang tidak ketemu. Ya. C, Masya Allah. Ketemu atau tidak? Kita buka surat An-Nisa 69. Antum buka akhi. Anak muda yang buka. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ketemu atau tidak Pak? Ketemu.
Jadi insya Allah ketemu. Loh terus surga kita kan beda. Nabi kan Firdaus Ustadz yang paling tinggi di bawah arasnya Allah. Betul. Tapi ada kesempatan bertemu. Setelah itu balik lagi ke tempat kita. Iri enggak Ustadz melihat yang di atas gitu. Ketika kita di bawah ada iri atau enggak? Loh kalau iri Pak itu masih di Bali belum di surga. Jadi kalau sudah di surga enggak ada iri. Karena semua bayangan kita di surga itu Pak, semua yang buruk dari surga itu hilang Pak. Semua yang buruk di dunia itu hilang ketika sudah di surga Pak. Semuanya Pak, semuanya tidak ada. Makanya sampai kemudian nanti kita mendapati bersama istri kita gambaran rumah kita. Yang menyamakan antara surga dengan dunia itu cuma satu, namanya tok, tetapi yang membedakan itu hakikatnya Pak. Namanya disebut-sebut rumah, ya loh di dunia juga banyak rumah Ustaz, betul. Yang menyamakan hanya nama, hakikatnya berbeda. Dan Masya Allah itu surga itu. Makanya kemudian semua penyakit-penyakit di dunia itu hilang kalau sudah di surga itu. Penyakit hasad, benci, semuanya hilang Pak. Makanya kalau sudah menyebut kata surga, tidak ada kata kecuali yang mengiringnya adalah kenikmatan yang tiada tara. Tidak ada cemburu, tidak ada Pak. Bapak nanti kemudian punya rumah sama istrinya, kemudian setelah itu keluar bersama bidadari dan mencampuri bidadari, itu istrinya itu tidak cemburu Pak. Mau kemana Mas? Sama bidadari. Oh ya hati-hati. Nah, itu itu cuma di surga Pak. Makanya kemudian dalam satu riwayat disampaikan bahwasanya setiap penduduk surga itu punya kemah Pak. Jadi selain rumahnya dia punya kemah. Kemahnya itu dari mutiara yang panjangnya itu 60 mil Pak. Di lorong-lorong itu nanti dia akan mencampuri setiap bidadari yang dia miliki. Dan antara satu lorong dengan lorong berikutnya itu tidak kelihatan. Kenapa? Salah satu kesibukan para penduduk surga itu apa? Bersama bidadari dan bercampur selain dia bersama dengan suaminya. Selain dia bersama istrinya. Lah nanti kemudian kalau laki-laki ada bidadari, perempuan ada bidadara Ustadz? Tidak ada. Maka cara menjawabnya itu gampang. Syekh Utsaimin menjawab 3. 1, kenapa di surga itu tidak ada bidadara? Pertama, keputusan Allah itu tidak ditanya dan tidak diganggu gugat. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya kenapa, tapi manusialah yang nanti ditanya sama Allah. Wong juri aja tidak diganggu gugat, kok Allah ganggu gugat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, karena sesungguhnya fitnahnya wanita dengan fitnahnya laki-laki itu beda Pak. Fitnahnya laki-laki itu apa Pak? Wanita. Fitnahnya perempuan, laki-laki enggak. Fitnahnya perempuan itu harta Pak. Rumah, nah itu fitnahnya dia. Kata beliau shopping, ini curhat kelihatannya. Shopping. Fitnahnya wanita itu harta Pak. Kalau laki-laki enggak Pak, fitnahnya itu adalah wanita. Makanya coba lihat laki-laki itu. Kalau kemudian umur 20 tahun kalau ditanya pengen istri kayak apa? Sholihah, cantik tidak apa-apa. Nanti umur 30 tahun tetap Pak, sholihah, cantik tidak apa-apa. Sampai umur 50 tahun pun tetap dia akan mengatakan cantik dan sholihah itu satu kesatuan. Ya. Tapi kalau perempuan, kalau nyari suami, dia nyari yang tampan gitu, cari laki-laki yang gimana jadi suami? Yang putih, tinggi, imut, lucu. Itu umur 20 tahun. Biasanya masih gitu. 25 tahun belum dapat suami. Apa ngomongnya? Yang penting baik. Ini gitu. Kulitnya hitam tidak apa-apa. Yang penting baik. Karena perempuan itu tidak kemudian fitnahnya itu bukan laki-laki. Makanya perempuan kalau laki-laki kemudian meninggal Pak, istrinya butuh lama enggak untuk nikah lagi? Enggak. Cepat langsung nikah lagi, fitrahnya gitu. Kalau kemudian perempuan suaminya meninggal, bertahan atau tidak? Banyak yang bertahan. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan laki-laki sebesar laki-laki membutuhkan wanita. Makanya kalau perempuan itu fitnahnya itu harta Pak. Bapak ajak aja istrinya Bapak ke pasar itu, ke mall. Bapak hilang, enggak dicari Pak insya Allah. Enggak dicari. Karena di dalamnya Pak, itulah tempatnya dia. Makanya Bapak sering nanya enggak, kamu itu muter-muter naik turun enggak pegel kakimu? Perempuan jawabnya apa kalau di mall Pak? Pegel enggak? Tuh kan, enggak pegel dia. Kenapa? Itu tempat fitrahnya dia, fitnahnya dia di situ Pak. Kalau kita baru sekali jalan pegel atau tidak Pak? Pegel. Sudah pegel juga ngeliatin kwitansinya berapa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sesungguhnya wanita itu punya malu Pak.
Dan malu kalau kemudian diceritakan di dalam surga itu ada bidadara. Contoh nih, kalau bidadari kan diceritakan matanya jeli, bening, kemudian pahanya terlihat, tembus pandang. Itu kan sifatnya bidadari, Pak. Laki-laki kalau membaca itu malu atau enggak malu, Pak? Enggak. Kenapa? Fitrahnya dia. Supaya apa Allah menceritakan bidadari di dalam Quran dan hadis? Supaya Allah ngomong jangan nyentuh yang haram di dunia, nanti nyarinya yang halal ketika di surga, yaitu bidadari. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan Pak diceritakan misalnya ada bidadari gitu ya, ada bidadara gitu. Misalkan kemudian tubuhnya tegap, kemudian perutnya sispek gitu. Perempuan ketika membaca itu malah malu, dia nutup apaan sih ini kan gitu Pak. Kenapa? Karena fitrahnya dia bukan untuk laki-laki, untuk kemudian dia punya sifat malu Pak. Makanya kenapa tidak ada bidadara tetapi ada bidadari, itu jawabannya semacam itu. Makanya para wanita kalau nanti masuk surga, maka dia tidak membutuhkan siapapun kecuali satu, suaminya. Cukup. Dan dia tidak butuh. Kalau laki-laki yang masuk surga bersama istrinya cukup, tidak. Ya, makanya disediakan bidadari oleh Allah tambahannya. Karena Allah itu yang tahu fitrahnya manusia yang Allah ciptakan. Oh kalau gitu. Tapi kita harus ingat, bidadari sama wanita yang masuk, wanita di dunia yang masuk surga lebih cantik mana Pak? Bidadari sama kemudian wanita dunia yang masuk surga lebih cantik mana? Wanita dunia yang masuk surga. Ya, jadi kalau misalkan ada pertengkaran itu suami istri, kemudian istri yang ngomong, oh moga-moga nanti di surga saya tidak ketemu kamu, ketemu bidadari aja gitu. Maka istrinya jawab, loh bidadari sama saya itu lebih cantikan saya gitu. Suaminya nanti jawab lagi, ya kalau kamu masuk surga. Nah, itu bercandanya gitu. Nah itu kemudian karena sesungguhnya para wanita yang masuk surga itu jauh lebih cantik daripada bidadari. Kenapa? Mereka lah yang menjadi pemimpin para bidadari. Kenapa Pak? Masya Allah Pak, lihat istri kita Pak, mereka melahirkan, mereka kemudian bersabar dengan kekurangan kita, mereka masak ketika kita lapar, mereka ngerawat anak kita Pak ketika kita di luar Pak. Maka kemudian mereka merawat kita ketika sakit. Semua pengorbanan yang dilewati wanita yang itulah yang menjadikan kecantikan wanita-wanita dunia ketika masuk surga, mereka mengalahkan kecantikan para bidadari. Kenapa bidadari kalah Ustaz? Karena bidadari hanya diciptakan tidak melewati air mata dan pengorbanan. Jadi insya Allah ibu-ibu yang di bawah insya Allah nanti menjadi para pemimpin, para bidadari. Aminkan Pak. Dari tadi tidak diaminkan. Kenapa nggak diaminkan? Oh belum nikah itu, nah itu Masya Allah itu. Makanya kalau di kayak gini gitu, bidadari di dunia itu Masya Allah akhi, nikahlah akhi, Masya Allah. Yang masih muda-muda gitu ya. Menghadapi dajjal sendirian itu berat. Maka pastikan diri antum, jangan sampai kemudian antum melihat dajjal tapi antum belum pernah menikah. Semoga Allah menghindarkan kita dari fitnah-fitnah yang semacam itu. Kita cukupkan kajian kita Pak, sudah terlalu malam, gorengannya juga belum disentuh, supaya Allah memberikan berkah atas apa yang kita kaji. Maaf ya Pak kalau kata-kata saya terlalu semangat tadi. Kenapa saya terlalu semangat? Bukan saya ini, karena saya cuma pengen supaya kita ini bersaudara, itu saja Pak saya. Cuma pengen bersaudara. Jangan menghujat orang Pak. Orang itu punya kehormatan, dia punya keluarga, dia punya anak dan lain sebagainya. Semoga Allah menjadikan kita bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.